Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membuat video analisis budaya tentang skripsi naskah Raden Saputra. Di sini sebelum membuat video, kami akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Yang pertama ada teman saya, Nadia Esmendini dengan NIM akhir 022. dengan saya sendiri Ayu Abelia Winanti dengan NIM akhir 006. Saya Galurena Putri Setiawandani dengan NIM akhir 014. Saya Fadilatun Nisa Adilatun dengan NIM akhir 09. Sekian perkenalan dari anggota kelompok 6. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Di balik lembar naskah kuno yang berjudul Raden Saputra, tersembunyi jejak budaya yang kaya dan mendalam. Sebuah warisan sastra yang tak hanya menyimpan cerita, tetapi tembang-tembang kehidupan seperti Sinom, Pangkur, Asmaradana, dan Durma. Tembang Macapat merupakan bentuk puisi tradisional Jawa yang memiliki guru gotro, guru wilangan, dan guru lagu. Setiap tembang mengandung filosofis yang mencerminkan perjalanan hidup manusia. Dalam naskah Raden Saputra, kami menemukan 4 tembang kehidupan, yaitu Sinom, Pangkur, Asmaradana, dan Durma. Masing-masing mewakili nilai budaya yang mendalam. Setelah kami sunting dengan menggunakan metode filologi. Dalam penelitian sebelumnya, naskah Raden Saputra dianalisis dengan menggunakan analisis struktural. Mengingat bahwa analisis sebelumnya sudah dikaitkan dengan ilmu sastra, maka kami akan mengaitkan penelitian ini dengan analisis budaya. Sinom adalah tembang yang menceritakan masa muda, semangat belajar, dan awal kehidupan. Dalam naskah Raden Saputra, tembang ini digunakan untuk menggambarkan tokoh muda yang mencari jati dirinya, yaitu Raden Saputra. Pangkur menggambarkan fase ketika seseorang memulai memahami hidup secara dewasa. Dalam kisah Raden Saputra, tembang ini menyirati perjuangan dan penataan diri. Asmaradana adalah tembang asmara dan keindahan rasa, bentuk sekedar cinta antara dua insan, tetapi cinta terhadap sesama dan alam semesta. Durma adalah tembang yang penuh semangat dan tantangan atau peringatan. Dalam naskah Raden Saputra itu ada bagian klimaks konflik besar yang menentukan ketegangan hati. Durma menunjukkan unsur budaya kepahlawanan, keberanian, dan ketegasan sikap. Sebelum sebuah cerminan filosofi menggulangi kawula lan Gusti yang artinya persatuan antara manusia dan Sang Pencipta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana analisis budaya terhadap naskah Raden Saputra yang sebelumnya dianalisis menggunakan ilmu sastra, yaitu analisis struktural. Kemudian dari identitas terlebih dahulu. Naskah Raden Saputra merupakan koleksi perpustakaan nasional Republik Indonesia dengan nomor inventaris BR378. Naskah ini berbentuk tembang Macapat yang beraksara Jawa dan bahasa Jawa Baru serta mendapat pengaruh bahasa Kawi dan Bali. Naskah ini tuh tergolong sebagai naskah tunggal dan sejauh ini belum pernah menjadi objek penelitian secara akademis. Kondisi tersebut menjadikan naskah Raden Saputra layak untuk dikaji lebih lanjut, baik dari sisi filologis maupun kandungan isinya. Nah, ini kita lihat dari sampul depan naskah Raden Saputra, kemudian ini halaman awal naskah Raden Saputra. Kemudian dalam slide selanjutnya,
Di sini pada penelitian pertama berjudul Raden Saputra, suntingan teks disertai analisis struktural. Yang pertama ini menggunakan ilmu sastra. Pendekatan struktural ini ditekankan menjadi tiga unsur utama, yaitu fakta, fakta cerita, tema, dan sarana sastra. Nah, pada penelitian kami ini, kami ingin menganalisis dari analisis budaya. Karena pada naskah ini itu mengandung tembang Macapat, yaitu ada Silong, Pangkur, Asmarandana, dan Durma. Nah, dari penelitian pertama itu tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai tembang Macapat itu sendiri. Maka di sini kami ingin mengungkap kandungan budaya yang termuat dalam teks melalui pendekatan analisis budaya, yaitu tembang Macapat tersebut. Kemudian slide selanjutnya, ini dia tujuan dari penelitian kami dan rumusan masalah. Pertama, kami ingin menyajikan bentuk suntikan teks, kemudian mengidentifikasi, mengkaji unsur-unsur budaya Jawa, kemudian menafsirkan makna budaya tersirat yang ditampilkan melalui pemilihan tembang Macapat dalam naskah Raden Saputra. Ya, ini suntingan teks yang memang di awal penelitian sudah ada suntingan teks ini. Kami hanya mencantumkan suntingan teks di sini. Yang pertama kita ada pupuh pertama itu Sinong, pupuh kedua Pangkur, pupuh ketiga Asmarandana, dan pupuh keempat ada Durna. Kemudian aturan setiap tembang, di mana sinom itu yang ada di teks itu ada 39 bait. Guru katanya 9, guru bilangannya ada 8, 8, 8, 7, 8, 7, 8, 12. Guru lagunya ada A, I, U, A, I, A. Kemudian Pangkur ada 61 bait, Asmarandana ada 19 bait, dan Dukma ada 16 bait. Selanjutnya bisa dibaca di sini. Kemudian, nah ini dia perwatakan setiap tembang yang sudah kami analisis dari teks naskah Raden Saputra. Yang pertama, kita menandai bahwa perwatakan dalam naskah ini itu menandai fase pencarian jati diri dari tokoh utama, yaitu Raden Saputra. Kemudian dari kedua, tembang Pangkur. Di sini ada kesalahan penulisan. Tembang Pangkur itu merepresentasikan proses pendewasaan dan pengendalian diri. Kemudian Asmarandana terkenal dengan menggambarkan kedalaman cinta dan pengorbanan. Kemudian yang terakhir Dukma menampilkan fase konflik dan perjuangan moral dalam menghadapi kejahatan. Kemudian kita masuk ke analisis budaya dari tiap tembang. Di sini kami mencantumkan tidak semua analisis budaya yang kita cantumkan dari berbait. Kami hanya mengambil poin-poin pentingnya saja. Yang pertama kita mulai dari bait 3 sampai 9. Di sini Raden Saputra digambarkan menjelajahi hutan, gunung, dan menghadapi binatang buas. Hal tersebut bukan hanya sebagai petualangan dari Raden Saputra, melainkan simbol pencarian jati diri atau disebut ilmu. Dalam tradisi Jawa, hutan disebut tempat tapang rame, yaitu pencarian ilmu dan penyucian diri. Dalam bait 15-17, Raden Saputra mimpi bertemu dengan Dewi Ratna Malik, yaitu seorang dewi yang memang cantik sekali. Di sini dalam mimpi tersebut itu menunjukkan bagaimana alam mimpi menjadi ruang komunikasi dengan dunia spiritual. Nah, dalam kosmologi Jawa, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tapi wahyu atau disebut wahyu keprabon. Hal ini memperlihatkan bagaimana pengaruh mistisisme Jawa di mana kebenaran seringkali datang lewat simbol, seperti takdir. Kemudian Raden Saputra ini selalu ditemani oleh dua parekan atau abdi atau sahabatnya yang memang setia dan siap membantu dalam situasi budaya mau
maupun perenungan. Nah, kehadiran ini tuh termasuk simbol dari gotong royong dan kesetiaan. Kemudian dalam bait buku ini, Raden Saputra itu digambarkan berani tapi sopan, tangguh tapi welas asih, cerdas tapi rendah hati. Di sini mencerminkan bagaimana nilai budaya Jawa yaitu nrimo, adab, asor, dan adiluhur. Kemudian slide selanjutnya masih tetap pupuk pertama yaitu pupuk sinom. Pertama pada bait 31, Raden Saputra diceritakan melanjutkan perjalanan dan menemui banyak hal gaib, banyak hal ajaib, akeh kalangan kapanggih. Dalam menemui banyak hal ajaib ini, Raden Saputra itu menemui Dewi Ratna Malik setelah dia mimpi tersebut. Kemudian dari hal tersebut, melalui buku Sinom, teks ini memperlihatkan bagaimana tokoh Raden Saputra tidak hanya menjalani petualangan mencari Dewi Ratna Malik, tetapi juga memperjuangkan hidupnya dengan Dewi Ratna Malik dan tetap mencerminkan nilai nerimo, adab asor, dan adiluhur. Itu dia analisis budaya dari Tembang Sinom yang dapat kami cantumkan di PPT. Kemudian analisis budaya terhadap buku kedua yaitu Pampur. Dalam bait-bait Pampur ini, Raden Saputra digambarkan mengalami proses pendewasaan dan pemahaman yang mendalam tentang makna kehidupan sejak bertemunya Dewi Ratna Malik. Nah, dalam ada analisis budaya terhadap bait 3-9, pada bait 10-14. Nah, pada bait 10-14 ini digambarkan ada Hyang Surya atau dewa yang memang disebut sebagai gelar bagi dewa matahari dalam agama Hindu, khususnya dalam tradisi Bali ya harusnya. Hanya ini analisis budaya dalam Pampur, tapi dalam makalah akan lebih jelas lagi detailnya. Kemudian analisis budaya terhadap buku ketiga yaitu Asmarandana menggambarkan fase kehidupan manusia yang sedang mengalami cinta dan ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah, di sini tuh Dewi Ratna Malik tidak hanya disebutkan bagaimana perempuan itu sebagai sosok yang halus dan anggun, yang dimana itu adalah Dewi Ratna Malik. Yang memang dalam tradisi Jawa, perempuan digambarkan seperti itu. Kemudian ada lagi adegan mandi di tengah telaga. Nah, ini tuh bukan sebagai peristiwa romantis saja, tetapi simbol pembersihan diri dan kedekatan emosional antara pasangan. Dalam tradisi Jawa itu disebut proses penyatuan dua jiwa, sangkan paraning dumadi, sebelum mereka benar-benar bersatu dalam ikatan suci. Kemudian Dewi Ratna Malik ini mendapat sangat berkorban sekali untuk mereka dapat bersama selamanya sampai rela turun ke kawah api. Kemudian analisis terakhir yaitu buku keempat Durma. Pada buku Durma ini mencerminkan fase kehidupan yang penuh gejolak, tantangan, dan konflik secara filosofis. Durma ini melambangkan ketegasan, keberanian, dan kadang juga kemarahan. Watak Durma ini memang penuh amarah, namun bukan ke hal yang negatif, melainkan untuk menegakkan dharma atau yang disebut kebaikan melawan adharma, yaitu kejahatan. Nah, dalam konteks Raden Saputra ini, buku Durma dimulai dengan menggambarkan sosok musuh besar, tantangan yang mengganggu kedua tokoh ini, yaitu disebut Detya Putih atau raksasa. Nah, Detya Putih ini digambarkan sifat angkara murka yang harus ditundukkan. Kemudian dari hal tersebut ada arahan raja untuk mengumpulkan seluruh kekuatan
Mencerminkan pentingnya solidaritas dan keberanian dalam menghadapi ancaman besar. Ini adalah ajaran budaya bawah. Dalam situasi genting, semua masyarakat harus bersatu, saling menopang, dan bertindak cepat. Itu dia analisis budaya dari keempat tembang macapat kami. Untuk analisis lebih lanjutnya ada di makalah kami. Dalam PPT ini hanya sebagian analisis budaya yang kami cantumkan. Kemudian dari kesimpulan yang dapat diambil, setiap tembang dalam tradisi Jawa tidak hanya berfungsi sebagai bentuk puisi atau nyanyian saja, tetapi juga mengandung watak filosofis dan nilai budaya yang dapat kami analisis sebelumnya tadi. Nah, ini dalam naskah ada keempat tembang yang memang tidak hanya sebagai bentuk nyanyian, tetapi dapat diimplementasikan secara utuh dalam isi dan struktur naratif. Dalam keempat macapat tadi, menjadi sarana penyampaian budaya yang memang tidak hanya mengungkap unsur budaya Jawa saja, tetapi ada Bali yang tadi ada yang Surya tadi, yang kemudian tersirat di keempat tembang macapat ini. Sekian dari penjelasan analisis budaya kami. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya sekarang bersama narasumber pertama yaitu Mbak Ajeng yang mengambil minat filologi dari angkatan 21. Di sini saya akan bertanya kepada Mbak Ajeng terkait filologi. Oke Mbak, sekarang saya mau bertanya untuk pertanyaan pertama, apa manfaat yang Mbak Ajeng dapatkan setelah mengambil peminatan filologi? Saya merasa sangat senang tentunya karena bisa membuka wawasan saya terkait dengan banyaknya ilmu-ilmu atau teks-teks yang berada dalam naskah yang mungkin kita sebagai generasi muda juga belum tahu sebelumnya akan teks-teks tersebut, dan melalui itu jadi kita bisa membuka gerbang istilahnya untuk melihat dunia yang lebih luas lagi mengenai berbagai bidang yang terdapat dalam teks tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah yang kita pelajari di semester 4 ini akan jauh lebih sulit di semester selanjutnya, terutama pada peminatan filologi? Ya, sebenarnya susah mudah itu relatif, tapi tentu saja kalau misalnya di Sasindo kita semua juga belajar bersama-sama tentunya, karena kita juga mungkin beberapa di antara kita itu juga baru terhadap biologi termasuk saya, dan itu pasti akan dihadapi bersama, dan semuanya akan terasa mudah jika memang kita memiliki niat dan ketekunan untuk mau belajar hal baru. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa hal yang menyenangkan menurut Mbak Ajeng dalam mengambil peminatan filologi? Ya, seperti di poin awal, karena filologi itu adalah hal yang baru, jadi yang menarik adalah saya bisa membaca teks-teks dan tulisan-tulisan yang mungkin belum kita temui sebelumnya atau kita belum mampu baca, seperti mungkin beraksara Jawa atau beraksara Sunda dan lain sebagainya. Nah, melalui pembacaan itu saja sebenarnya saya sudah senang untuk bisa dapat membaca teks-teks tersebut, lalu ingin mengerti apa isi dari teks tersebut juga merupakan hal yang sangat menyenangkan menurut saya, karena bisa menambah ilmu untuk saya dan masyarakat tentunya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa hal yang menyulitkan Mbak Ajeng setelah mengambil peminatan filologi? Sebenarnya semuanya berjalan menyenangkan dan seru. Mungkin hal yang menyulitkan adalah memang perlu waktu untuk bisa, mungkin tahap awalnya adalah belajar mengenai aksara dan juga untuk mengetahui teks-teksnya tentang apa, mungkin karena menggunakan beberapa bahasa yang mungkin saya belum tahu, jadi saya harus bisa mempelajari bahasa tersebut. Mungkin itu sih. Oke, pertanyaan terakhir, apa pesan yang dapat Mbak Ajeng berikan kepada mahasiswa yang lain memilih peminatan filologi? Ya, jadi pesan saya sebenarnya kita harus tetap menjaga semangat kita, itu adalah yang terpenting sebenarnya untuk berbagai peminatan, tapi terutama untuk biologi juga memang selain
menjaga semangat, kita juga harus benar-benar niat dan tetap ingin belajar mengenai hal baru yang nantinya pasti akan kita banyak temui di kedepannya. Oke, cukup sekian wawancara saya. Terima kasih. Halo semua, jadi sekarang saya sedang berada di narasumber kedua. Sebelum wawancara, boleh kenalan dulu sedikit, Mbak? Kenalin semuanya, aku Sandra dari mahasiswa Bahasa Dasar Indonesia angkatan 2022. Kebetulan mengambil peminatan filologi. Mbak Sandra ya? Mbak Sandra, apa yang Mbak rasain, manfaat apa yang Mbak rasain saat mengambil peminatan filologi? Boleh cerita sedikit? Sebetulnya filologi itu bisa dibilang ini ya, peminatnya sedikit gitu. Nah dari itu menurut kesempatan kita tuh benar-benar mendalami ilmunya gitu ya. Kayak terutama kan nggak semua orang tuh bisa baca naskah gitu kan. Dari situ menurutku banyak banget manfaatnya. Terutama kayak aksara kan macamnya banyak juga. Terus bahasanya yang digunakan juga macam-macam. Nah, dari aku ngambil filologi itu keuntungannya kita bisa belajar aksara, bisa belajar bahasa yang di naskah itu dan aksara yang ada di naskah itu gitu. Karena setiap naskah itu apa ya, kayak punya karakteristik aksara yang berbeda-beda gitu. Tadi kan manfaatnya Mbak, sekarang boleh share sedikit gak tentang apa hal atau pengalaman yang menyenangkan dan menjadikan selama mengambil peminatan filologi tadi? Oke, kalau menyenangkan itu di filologi itu kayak menemukan hal yang baru gitu, hal yang sudah lama hilang ditemukan kembali gitu. Karena kan ya itu kan naskahnya udah berusia 50 tahun lebih kan, sedangkan nggak bisa semua orang akses gitu. Nah kalau menurutku di filologi itu kayak menyenangkan gitu, jadi kayak kita menemukan hal yang baru gitu, dan itu bisa saja diterapkan di zaman sekarang. Kayak misal resep makanan yang ada di surat segini, ada juga kayak arsitektur kayak gitu. Terus kalau yang menyulitkan itu ya karena kita kan nggak terbiasa kenal aksaranya, nggak terbiasa kenal bahasanya, jadi itu kayak sulitnya terutama di situ sih. Kayak kita harus belajar dulu tuh aksara setiap naskahnya kayak karakteristiknya gimana, terus bahasanya gimana. Itu tantangan buat belajar gitu. Jadi kayak ada plus dan minus. Mungkin pertanyaan terakhir, apa pesan Mbak Sandra buat teman-teman atau mahasiswa yang mengambil peminatan filologi? Oke, buat teman-teman yang mau ngambil peminatan filologi jangan ragu-ragu, karena di filologi seru banget. Kita tuh nggak cuma belajar filologi aja, tapi di situ kita belajar linguistik, belajar sastra, dan pasti banyak banget ilmu yang didapat. Karena menurutku tuh kayak hal yang langka gitu ya, dan bisa aja kita itu kayak menemukan suatu hal yang sudah lama hilang, terus ditemukan kembali, terus dibukukan, dan itu kan bisa bermanfaat buat semua orang ya. Selain itu kita bisa juga dapat cuan gitu. Jadi teman-teman jangan ragu buat ngambil filologi. Jadi buat para mahasiswa jangan takut-takut ya Mbak. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir ya Mbak. Terasa ternyata wawancaranya meskipun sebentar tapi jawabannya luar biasa dan bermanfaat banget. Apalagi buat mahasiswa-mahasiswa yang mengambil peminatan filologi. Jadi terima kasih Mbak Sandra atas waktunya. Semangat! Halo, kembali lagi bersama kami kelompok 6. Sekian hasil video analisis kami, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih sudah like, subscribe, dan komen dalam video kami. Bye-bye!